Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-22 dari kitab Bulughul Maram. Hadis yang ke-22 ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Kata Anas bin Malik bahwa wadah minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari rusak. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin. Lalu beliau menambal tempat yang ada celahnya tadi dengan sambungan dari perak. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya nomor 3109. Hadis ini sesuai dengan pembahasan kita, masih berkaitan tentang ina, bejana. Masih berkaitan tentang larangan menggunakan bejana emas dan perak. Sesuai dengan pembahasan kita, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menambal tempat minumnya dengan sedikit dari sambungan perak. Awalan makna hadis ini an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu qadahun yashrabu fihi al-ma'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki wadah yang beliau gunakan untuk minum. Minum air, awil laban, minum susu atau yang lainnya. Wankasara, dan pada suatu hari wadah ini rusak. Namun ya tetap beda susu di zaman dahulu dengan di zaman sekarang. Di zaman dahulu itu kemurniannya lebih terjaga. Li'annahu min khashab, karena wadah ini terbuat dari khashab, kayu, sangat mungkin retak. Mungkin kalau kita mau perkirakan seperti cangkir besar lah mungkin. Cangkir yang biasa diminum, namun biasa dipakai untuk minum, namun bentuknya itu agak lebih besar. Qadarullah, cangkir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini retak, karena terbuat dari kayu atau yang semisal kayu. Faliqillatil hal, karena tidak ada kelebihan dana untuk membeli lagi. Karena kondisi Nabi Muhammad SAW yang sedikit keuangannya ketika itu, waqillati tawassu' fid dunya, dan Nabi Muhammad SAW itu orang yang zuhud terhadap dunia. Beliau tidak mau melampaui batas terhadap dunia ini, tidak mau berlebih-lebihan, berlapang-lapang dalam urusan dunia ini. Inda nabiyina sallallahu alaihi wasallam aslaha dzalikal ina. Beliau berupaya membenahi, memperbaiki cangkir tersebut. Bi an ja'ala makanal kasr, yakni dengan cara beliau jadikan tempat yang retak tadi makana sya'bi, tempat untuk menambalnya silsilatan min fiddah, dari sambungan perak. Ai wasalahu bil fiddah, yakni yang retak tadi disambung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tambalan dari perak. Liquwati ma'dan al-fiddah, karena kuatnya tembaga perak itu, karena kuatnya benda perak itu tadi, wa adam inkisarihi, dan tidak retak lagi dia dengan ditambal dengan sedikit perak tadi. Wa imkan ijtima' tarfai al-maksur bidzalik, dengan disambungkan dengan sedikit perak tadi sangat memungkinkan yang dua terpisah tadi bisa nyambung lagi.
Di antara faedah dari hadis ini, ya. Kemudian sebelum kita berbicara faedah hadis atau hukum-hukum hadis, kita sampaikan derajatnya terlebih dahulu. Derajatnya rawahul Bukhari rahimahullah fi sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dan sebagaimana yang telah kita ketahui, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara umum sahih, ya. Rabi'an, yang keempat dari penjelasan ini, ya. Kita lewati lughatul hadis, ya, lughatul hadis karena sudah kita terjemahkan tadi. Kemudian yang kedua lughatul hadis. Lughatul hadis itu sisi bahasanya telah kita sampaikan. Demikian pula yang ketiga derajat hadis, yang keempat hukum-hukum hadis. Awalan, yang pertama, dalal hadis ala ridwan Nabi sallallahu alaihi wasallam min mata'id dunya bil qalil. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha dari perhiasan-perhiasan dunia itu dengan beliau mendapatkan sedikit. Beliau tidak menginginkan dunia ini dengan jumlah yang sangat banyak atau lebih banyak, tidak. Beliau ridha dengan yang sedikit. Wa annahu kana 'abdan rasulan, dan beliau adalah seorang hamba dan seorang rasul. Beliau abdun la yu'badu, hamba yang tidak boleh diibadahi, ya. Beliau itu manusia biasa, tidak berhak mendapatkan hakul uluhiyah, hak peribadatan. Dan beliau adalah rasulan, seorang rasul. Yajibu alaina an nuti'ahu. Wajib bagi kita untuk mentaatinya. Abdun la yu'badu wa rasulun la yu'sa. Beliau adalah seorang hamba yang tidak diibadahi, dan beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh dimaksiati, yang wajib dihormati, dimuliakan, diagungkan, dan ditaati. Demikian. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ikhtara an yakuna miskinan minal masakin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih menjadi seorang yang miskin dari fakir-fakir miskin. Dari sisi kehidupan, beliau lebih memilih miskin daripada kaya. Walau arada an yakuna malikan minal muluk la hasala lahu dzalik. Kalaulah beliau menginginkan menjadi raja dari raja-raja, yang ada di dunia ini, tentu itu bisa terkabulkan, ya. Tentu itu bisa didapatkan oleh beliau. Para sahabat banyak yang telah masuk Islam. Terlebih lagi di akhir-akhir menjelang wafat beliau, Islam sudah tersebar luas, ya. Jika beliau menginginkan dunia, beliau bisa saja meminta semua orang, mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya untuk beliau, ya. Tetapi tidak demikian. Inilah kerendahan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk zuhud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Beliau rela mendapat yang sedikit dari dunia ini. Ya sudah, sedikit saja cukup, ya. Tidak banyak menuntut dari dunia ini. Karena memang yang membinasakan itu adalah ketika kita banyak menuntut dari dunia ini. Ketika kita menginginkan, ya, memiliki hal yang banyak dari dunia ini, ketika tuntutan hidup kita lebih banyak, ketika kita lebih mengedepankan gaya hidup dari kebutuhan hidup, inilah yang banyak membuat manusia binasa. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Faqad khayyira, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan. Mau milih dunia apa akhirat? Fakhtara an yakuna 'abdan rasulan. Mau memiliki dunia yang banyak atau tidak? Beliau lebih memilih menjadi hamba dan rasul. Wa dalla 'ala dzalika islahul qadah alladhi 'adatan ma takunu qimatuhu yasirah zahidah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan membenahi, memperbaiki cangkir, ya, yang sudah menjadi kebiasaan, ya, diminum setiap harinya, dipakai untuk minum susu, dipakai untuk minum air, ya. Mata kunu qimatuhu yasirah, ya.
menunjukkan kepada kita bahwa ya harganya itu ya tidak tinggi gitu. Ma takunu qimatuhu yasirah. Ya. Artinya ya itu benda yang biasa gitu. Tidak besar harganya ya. Yasirah, kecil harganya itu. Rendah ya, murah begitu. Ya. Wadalla ala dzalika islahul qadah alladzi adatan islahul qadah alladzi adatan ma takunu qimatuhu yasirah zahidah. Atau mungkin begini makna lainnya. Ini menunjukkan bahwa ya cangkir itu ya memang cangkir mahal begitu. Memang mahal. Kalau mau diganti lagi ya biayanya lumayan. Nabi SAW ya mengajarkan kepada kita untuk selagi masih bisa ditambal ya kenapa tidak gitu. Karena ya, besar kemungkinan ya wallahu alam ma di sini dari penjelasan Syekh Al-Syekh ma di sini ya nafiyah. Ma takunu qimatuhu yasiratan zahidatan. Ya, tidak menunjukkan harganya itu sedikit. Berarti harganya memang gelas yang mahal ya. Makanya perlu ditambal ya. Ini pengajaran dari Nabi SAW bahwa benda itu selagi masih bisa dipakai ya jangan dibuang, dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, sabaqa bayan anna alladhi yashrabu fi ina'il fiddati faka'annama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Dari penjelasan yang telah lalu menunjukkan kepada kita bahwa yang minum dari bejana perak itu sama dengan dia menggiring perutnya ke neraka jahanam. Walladhi yashrab, yang minum, au ya'kul fi ina'il fiddah, atau makan dalam bejana perak ataupun emas. Au ya'kul fi sahafihima, atau makan di piring emas atau piring perak. Telah disebutkan larangannya di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Terkecualikan dari ini ya sedikit dari perak. Ya, kalau sedikit dari perak dipakai untuk menambal maka tidak mengapa. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.